Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi di Asa 22 Channel yang membahas dan berbagi pengalaman seputar dunia pertukangan, dunia konstruksi di lapangan. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi pengalaman bagaimana caranya memasang mata gerinda yang benar dan tips aman saat memotong maupun menggerinda. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung channel ini, dan buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan di sini saya tidak bermaksud menggurui para senior dan hanya berbagi pengalaman saja saat bekerja di lapangan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat khususnya untuk para pemula. Dan untuk selengkapnya mari kita simak video selanjutnya. Seringkali muncul pertanyaan dari teman-teman, baik seprofesi saya maupun orang yang baru pemula ya, yang ingin menggunakan mata gerinda potong khususnya. Ini manakah yang benar? Apakah yang seperti ini ataupun yang seperti ini? Nah, di sini sebenarnya bahaya nggak sih ketika kita memasang mata gerinda seperti ini dan juga seperti ini? Nah, nanti kita coba bahas ya. Sebelumnya, mata gerinda ini yang akan kita pasang itu akan dijepit di bagian bawah ini untuk seperti ini, ringnya ini. Nah, untuk atasnya, untuk pemasangan batu gerinda tipis, ini mata gerinda tipis ini nanti ada pada permukaan untuk murnya ya, ini untuk yang rata seperti ini. Sedangkan untuk mata gerinda yang tebal ini adalah yang menonjol, ini kita balik di bagian bawah. Jadi ada perbedaan ketika kita memasang mata gerinda tipis dan mata gerinda tebal. Ini untuk memotong ya biasanya, dan yang ini untuk meratakan permukaan benda kerja. Nah, di sini yang sering jadi perbedaan antara tukang adalah ketika memasang mata gerinda potong ini, apakah seperti ini, apakah seperti ini, mana yang benar antara yang ini. Dan buat saya pribadi ya, ini saya bukan memihak masing-masing ya, ini berdasarkan pengalaman saya. Untuk pemasangan yang antara seperti ini maupun seperti ini sebenarnya tidak masalah, tidak terjadi. Selama pengalaman saya dalam kerja di lapangan itu tidak pernah terjadi masalah ketika memasang seperti ini ataupun seperti ini. Sama-sama, memang untuk saya pribadi lebih sering memasang mata gerinda yang seperti ini. Nah, untuk mengencangnya pun saya juga jarang menggunakan kunci ya, cuman menggunakan tangan. Kenapa? Karena nanti kita dalam lapangan itu sering kita bongkar pasang ini, nanti pada saat udah mau habis maupun udah mau diganti mata, karena kalau di lapangan itu kadang kita cuma bawa satu mesin gerinda, jadi sering bongkar pasang. Jadi jarang sekali kita menggunakan kunci, dan ternyata alhamdulillah aman, tidak pernah terjadi suatu hal yang membahayakan, asal kita tahu langkah-langkah apa saja yang membahayakan, mana saja. Nah, di sini yang membahayakan akan kita bahas coba satu persatu. Pada saat memasang seperti ini oke lah. Kalau menurut saya ini semuanya aman ya, tidak ada masalah memasang mata gerinda seperti ini. Karena saya sendiri sudah di lapangan saya sudah praktekkan kedua-duanya, dan nggak sebentar ya, nggak cuma 1 tahun 2 tahun saya berjalan berdampingan sesama. Perbedaan di lapangan seperti ini nggak ada masalah. Jadi pada masalahnya yang sering terjadi di lapangan itu justru bukan pada salah memasangnya, tapi pada saat memotongnya. Nah, di sini cover pelindung ini sebagian, dan pada tempat-tempat tertentu memang banyakkan orang itu dilepas seperti ini ya, dilepas. Banyak juga yang komplain bahwa ini memang pelindungnya harus dipasang, tapi memang pada tempat-tempat tertentu, misalnya pada ketinggian, pada saat kita sering mungkin membongkar seperti kanopi ataupun railing yang sudah terpasang, saat kita ingin merenovasi, pasti ini akan menjadi kendala ya, akan susah, karena memang ketika kita motong ini harus keliling, apalagi seperti misalnya bentuk pipa, holo ataupun siku, ini biasanya akan mentok di sudutnya. Makanya ketika di lapangan pasti lebih sering orang untuk covernya ini dicopot seperti ini. Dan ketika
covernya dilepas, yang kebanyakan orang pasti banyak yang ngomong ya, itu jangan dilepas. Ternyata memang pada saat tertentu di lapangan itu bermasalah ya. Ketika ketika kita motong untuk di posisi di bawah, kita memang harus dipasang ini kalau bisa ya, tapi itu juga cuman sebagian kecil orang yang memakai. Di sini yang berbahaya selanjutnya, ingin biar teman-teman itu aman saat menggunakan mata gerinda potong khususnya, itu adalah selain cover ini kalau kita posisi di bawah, oke lah, ini kita bahas tadi antara di bawah sama di atas. Kalau di bawah ini kita usahakan pasang ya, kecuali kalau di atas memang susah, memang mengharuskan ini copot. Untuk selanjutnya kita coba memakai kacamata ya, kacamata seperti ini, kacamata bening. Ini tujuannya untuk melindungi mata kita. Kalaupun sebenarnya untuk saya pribadi, untuk memakai kacamata seperti ini, saya juga gunakan untuk ketika kita memotong di bawah. Untuk posisi di workshopnya mungkin masih seperti ini, tapi ketika saya udah ada di ketinggian, biasanya saya akan menggunakan kacamata seperti ini ya. Selain bisa buat melindungi mata kita ketika kita memotong, maka ini juga bisa digunakan pada saat kita mengelas. Kenapa? Mungkin orang kalau tidak mengalami sendiri nggak akan percaya. Ketika kita menggunakan kacamata seperti ini pada kondisi tertentu, pada tempat yang susah, misalnya itu gram, ketika kita memotong itu menghadap ke arah kita, itu sering masuk dari celah-celah sini, masih kena mata. Ini percaya nggak percaya, mungkin perut mereka yang udah jam terbangnya tinggi di lapangan akan mengalaminya. Jadi walaupun sudah memakai kacamata seperti ini, bukan tidak memungkinkan tidak kena gram pada matanya. Makanya saya lebih aman menggunakan seperti ini. Kacamata yang seperti ini selain bisa buat melindungi mata kita saat menggerinda, juga bisa dipakai untuk mengelas. Dan ketika kita pada kondisi tidak membawa kacamata atau kacamatanya rusak di lapangan, kita juga harus paham bahwa percikan gerinda ini memutar ke arah kita ya, dari bawah. Kita berarti untuk posisi matanya jangan dari sini, kita bisa ada di sebelah sini matanya. Kita bisa menyampingkan ya, kepala kita digeser ke sebelah agak jauhan. Ini tujuannya yaitu agar percikan mata gram gerinda nggak kena kita. Itu kalau memang dalam kondisi darurat kita tidak membawa atau memakai kacamata. Nah, untuk selanjutnya, untuk gram itu sendiri selain kena mata, dia juga akan ke kulit. Jadi usahakan dalam bekerja itu selain menggunakan sarung tangan, tapi juga harus memakai lengan panjang, karena ketika gram itu kena kulit, dia juga akan mungkin nggak terbiasa sakit, tapi udah yang terbiasa itu juga gatal ya. Dia akan gatal kenai kulit. Makanya usahakan juga saat bekerja menggunakan lengan panjang. Jadi kesimpulannya adalah, menurut saya, ini menurut pengalaman saya, memasang mata gerinda seperti ini maupun seperti ini itu tidak membahayakan. Jadi jangan lagi diperdebatkan ya. Walaupun setiap orang karena memang punya pendapat masing-masing, kita hargai saja, nggak masalah. Oke, kita singkirkan dulu yang ini, dan ini kita bahas lagi masalah yang sering terjadi dan mungkin teman-teman tidak semuanya ya mengalami. Untuk sebagian teman-teman di bengkel-bengkel kecil biasanya untuk memakai mata gerinda potong itu kadang-kadang tuh lebih kecil dari ini. Ini juga yang membahayakan ya. Kadang dia tuh sampai hampir ke mendekati ring. Pokoknya sudah ramai habis mentang-mentang ini, karena memang bengkel kecil ya. Itu juga sangat berbahaya karena rawan pecah semakin kesini. Ini seratnya ini udah mau jadi kurang kuat, biasanya itu rawan pecah ya Pak. Nah, ini ketika seperti ini masih besar pecah pun, ini biasanya walaupun masang seperti ini, walaupun seperti ini, itu tidak copot ya, murnya ini tidak akan copot, dia itu hanya pecah, dan ini justru akan semakin kencang. Terbukti pada saat kita mencopotnya, biasanya kita itu udah nggak kuat ketika menggunakan tangan ya, nanti bisa baru menggunakan bantuan kunci seperti ini, ataupun kita menggunakan alat bantu kain biasanya kalau pakai sarung tangan ini juga kekuatan kita juga lebih bisa. Nah, kadang-kadang untuk di bengkel kecil lagi, selain dia menggunakan mata gerinda potong itu sampai kecil, dia juga ada lagi yang lebih gila lagi. Biasanya dia itu akan menggunakan
mata gerinda itu. Ini adalah contoh, ini adalah sisa dari mata gerinda potong cutting ya, yang 14 in. Ini 14 in. Itu biasanya kadang dimanfaatkan karena memang posisinya itu ngirit bahasanya, tapi itu sebenarnya sangat membahayakan sekali. Jadi jangan pernah sekali-kali pakai seperti ini. Kadang juga ada teman-teman yang memakai seperti ini. Ini adalah mata gerinda tebel yang dari ini, mata gerinda tebel 6 in. Ini sisanya ini karena di sini udah susah dipakai, kadang dipakai di sini. Ini juga berbahaya. Saya sarankan buat teman-teman, daripada berbahaya seperti ini, jangan dilakukan yang seperti itu. Mungkin buat teman-teman yang pengalamannya lebih, jam terbangnya lebih banyak ya, punya pengalaman yang membahayakan, silakan tulis di kolom komentar. Dan terima kasih. Ini cuma berbagi pengalaman singkat aja yang menurut saya yang sudah saya pernah temukan di lapangan. Mudah-mudahan teman-teman semua dilindungi dalam bekerja dan bisa hati-hati lagi dalam setiap melakukan pekerjaan. Ingat, kita bekerja hati-hati saja tidak jaminan untuk selamat, apalagi kita nggak hati-hati. Keluarga kita, orang-orang yang kita cintai menanti di rumah, selalulah hati-hati dalam bekerja. Terima kasih sudah menonton videonya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.